Iya, kalau untuk perkara anak di Morowali Utara ini sudah ada beberapa. Terkait terakhir itu yang lagi viral, sekali lagi tanamkan bahwa anak itu korban. Anak Jadi itu adalah harus korban. diketahui kenapa Ya, dia ya. melakukan tindak pidana. Baik. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kami dalam melakukan penuntutan, begitupun pihak-pihak lain dalam menangani perkaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, sahabat Humas Kominfo Morowali Utara. Saat ini kami kembali hadir untuk program podcast terbaru, dan kali ini kembali dalam program Jaksa Menyapa. Bersama saya, ini nanti kita akan bahas tentang bagaimanakah kemudian implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Nah, kalau kita bicara tentang hukum dan anak, ini memang sampai sekarang ini masih menjadi pekerjaan rumah ya untuk proses hukumnya. Ada yang mengatakan bahwa anak jangan dihukum begitu ketika kena kasus. Tapi juga banyak netizen yang mengeluarkan sentimen-sentimen di berbagai platform sosial media, katanya ya harus dijerat hukum juga biar ini tidak mempengaruhi anak-anak yang lain begitu. Nah, salah satu kasus yang terbaru adalah kasus di salah satu SMA di Jakarta begitu, yang ini masih menjadi perdebatan, perbincangan, yang kemudian menjerat anak sebagai pelaku. Nah, bagaimanakah kemudian hukum ini bisa berimbang terhadap anak yang kemudian ini harusnya bisa mendapatkan pengajaran, bisa mendapatkan edukasi yang baik, sehingga kemudian anak tersebut bisa mendapatkan kenyamanannya ketika dia diproses dengan hukum. Dan hukuman apa yang harusnya pantas diberikan ketika anak itu menjadi pelaku. Dan bagaimanakah kemudian peran keluarga sebagai fondasi, fundamental keluarga untuk membangun ketahanan keluarga. Apalagi kalau kita berbicara tentang menuju Indonesia Emas 2045, tentunya peran orang tua dan anak di sini sangat penting sekali dalam membangun kehidupan kekeluargaan yang baik. Bersama saya, Julius Efrain, Kabid IKP dari Diskominfo. Kali ini sudah hadir bersama saya tamu ya di program podcast kami khususnya untuk Jaksa Menyapa. Beliau adalah Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Morowali Utara, Ibu Ayu Wahyuni Wahab, SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Sehat, Bu Ayu? Sehat, alhamdulillah. Saya manggilnya Bu Ayu atau Bu Kasi nih? Bu Ayu aja. Bu Ayu aja ya. Bu Ayu aja. Udah lama bertugas di Maurud, Bu? Untuk bertugas sih sejak November 2024. 2024, berarti hampir setahun ya? Setahun lebih. Setahun lebih. Lebih beberapa hari. Lebih berapa hari? Gimana kerasan di Maurud, Ibu? Ya, alhamdulillah. Ya. Kerasan. Kerasan ya? Baik. Bu Ayu, kita akan bicara hukum dan anak. Nah, ini kan memang sesuatu yang sampai hari ini masih menjadi pro dan kontra, Bu ya. Ada yang mengatakan ya anak pantas dihukum ketika dia melakukan perbuatan atau kesalahan. Ada yang mengatakan ya jangan begitu ya, harus dilindungi. Nanti Bu Ayu bisa menjawabnya. Tapi sebelum saya ke sana, Bu Ayu, kita pengen tahu nih dulu, sahabat Diskominfo. Kita sebenarnya sahabat, Ibu. Oh, sahabat. Ya. Bu, bisa apa dulu, Bu Ayu? Hai, Ya. sahabat Kominfo. Ya, Bu Ayu, bicara tentang karir seorang Kasipidum sekarang, ya Ibu Ayu, gimana perjalanan? Kenapa kemudian memilih profesi ini begitu di kejaksaan, Ibu? Iya, pada intinya kan saya lulusan sarjana hukum. Oke. Selama kita Di Makassar ya? Di Makassar. Kita kuliah kan bahas tentang hukum. Ya. Sudah profesi tentang hukum itu yang berkaitan dengan hukum, ya kalau nggak jauh dari polisi, hakim, jaksa. Jaksa. Pada intinya untuk menegakkan keadilan, ya kita harus ada di profesi salah satu seperti itu. Tapi memang awal kecil ini jadi passion juga ya, Bu. Artinya kalau nggak polisi, jaksa, hakim, tapi Ibu Ayu mungkin spesifik suka jaksa begitu. Siap. Itu impian dari kecil mungkin begitu, Bu. Impiannya dari kecil seperti itu. Seperti Lebih itu. kepada menegakkan hukumnya itu seperti apa gitu kan. Baik. Ada silsilah keluarga yang memang sudah pernah menjadi jaksa sehingga kemudian bisa menjadi pengaruh pada saat itu, Bu Ayu? Keluarga saya sebenarnya polisi, Bang. Oh gitu, justru banyak polisi, Bu ya? Coba ya itu, kalau Ya. polisi kan lapangan terus. Kita main kantoran. Main kantoran ya. Baik. Jadi kemudian setelah lulus kuliah SH, ya, kemudian gimana tuh selanjutnya? Iya, saya daftar CPNS Kejaksaan itu di tahun 2014 untuk pengadaan 2015. Berarti dari 2015 sudah PNS. Katanya 2015. 10 tahun, Bu ya? Sudah 10 tahun. Menjadi aparatur negara nih gimana, Ibu? Pengabdi luar biasa. Mengabdi luar biasa. Dan kemudian gimana? Awalnya penempatan langsung di Makassar atau di kota lain justru? Untuk penempatan kan kalau Kejaksaan itu seluruh Indonesia. Ya. Seluruh Indonesia. Kebetulan saya ditempatkan pada saat CPNS itu di cabang Kejaksaan Negeri Goa di Malino, di Pegunungan. Awalnya di Goa dulu. Iya, di Oke. Tapi kan aslinya memang Goa, Bu ya, kalau saya nggak salah. Aslinya Goa. Aslinya Goa. Berarti masih di home base sendiri nih.
agak jauh sih. Agak jauh. Karena agak di gunung. Oke. Nah, kemudian dari Goa ke Goa 2017 saya dipanggil untuk pelatihan jaksa. 2017 November, 13 November 2017 itu penempatan jaksa pertama saya di Kalimantan Timur. Oke, tepatnya di Samarinda, Balikpapan? Kejaksaan Negeri Pasir. Pasir, berarti kabupaten lagi nih. Kabupaten lagi. Oke, bukan Pasir Penajam Utara nih yang Di ibu kota. sananya lagi, Di sana lagi. Berarti Ibu ini selalu di sana-sananya gitu Iya, ya, Bu ya? selalu ada di ujung. Ada di ujung, nggak pernah di tengah-tengah, Bu. Iya, pernah ada di tengah. Ya, kemudian Ibu dari situ? 2017 saya di Pasir, 2019 saya kembali ke Goa. 2019 sampai 2024 sekitar 5 tahun lebih saya baru beranjak lagi ke perantauan. Dan di Morowali Utara 2024. Alhamdulillah Ya. dapat promosinya di sini. Promosi. Jadi Kasipidum ini pertama kali didapatkan di sini. Siap. Oke. Sebelum Kasipidum kan ada beberapa tahap jabatan struktural yang harus Dilewatin. Jadi Berarti Kejaksaan Negeri Goa itu saya 2 kali kasupsi. Oh, kasupsi. Itu masih di bawah Kasih berarti, Bu ya? Di bawah Kasih. Tapi menjadi Kasihnya nanti di sini. Di sini. Di sini Morowali Utara. Baik. Kasipidum ini pidana umum, Bu. Iya. Ini apa yang membedakan Pidum dan Pitsus begitu? Iya, kalau pidana umum, pidana yang klasifikasinya itu umum seperti yang di luar tindak pidana korupsi yang khusus yang perkara tertentu. Lebih ke umum yang berpatokan pada KUHP sendiri. KUHP sendiri. Ya. Undang-undang lain yang menaungi pidana umum. Dan salah satu yang diatur di Pidum itu adalah anak. Anak. Ketika anak itu terjerat dengan hukum. Iya. Ini menjadi ranah dari Ibu Ayu begitu. Iya, karena kalau tipikor nggak mungkin anak sih. Ya, benar. Lebih kebanyakan. Ya, anak korupsinya uang jajan aja gitu ya, Bu ya. Nggak mungkin uang negara dipakai kan. Iya, baik. 1 tahun menjabat sebagai Kasipidum, Ibu. Sudah apa yang kemudian dilakukan untuk Morowali Utara? Ya, untuk Morowali Utara ya penegakan hukum. Ya. Semaksimal mungkin kita upayakan penegakan hukum itu ada di Morowali Utara, tidak ada pembedaan sama sekali seperti itu. Seperti itu. Oke. Kita akan spesifik ya, sahabat Diskom Info, dan sekali lagi memang tema ini terkait khusus dengan anak karena ini memang masih menjadi terus perbincangan ketika seorang anak melakukan kesalahan dan kemudian terjerat hukum. Apakah pantas anak tersebut dihukum begitu, dijerat hukum atau seperti apa ya, Bu Ayu? Nah ini kenapa kemudian anak itu bisa berhadapan dengan hukum, Ibu? Pengaruhnya apakah ya memang sosial media sekarang juga berkembang? Karena kalau zaman kita ya mungkin Bu Ayu nggak ada yang begitu-begitu ya. Iya. Kita dulu nonton TV aja susah, nonton rame-rame. Kalau sekarang apa yang sebenarnya menyebabkan anak-anak ini gampang rentan dengan hukum, Bu Ayu? Iya. Seperti yang Bapak Julius sampaikan kan bahwasanya perkembangan zaman saat ini ada internet, ada media sosial yang mendukung informasi-informasi negatif yang bisa mendorong anak untuk bisa mengikuti, sedangkan tumbuh kembang anak sendiri dari umur 12 sampai 18 kan rasa ingin tahunya besar. Nah, itu yang mendorong salah satu penyebab kenapa anak selalu mengikuti, mencoba-coba untuk melakukan apa yang dia lihat, apa yang dia ketahui seperti itu. Berarti di usia 12 hingga 18 ini memang menjadi usia emas untuk anak bisa merekam memori gitu ya, Bu ya. Karena ya seperti kita ketahui perekam handal itu anak sebenarnya. Karena di usia tumbuh kembang itu dia merekam, dia mempelajari, dan kalau kita tidak support dengan pengasuhan yang tepat, itu akan bisa mengefek menyimpang dari perilaku normal. Seperti itu menurut saya. Jadi memang rentan ya, Bu ya. Anak ini memang sangat rentan. Ini kan kalau kita bicara sosial media ini kan Bu seperti efek domino kan harusnya ya. Ada yang baik, ada yang buruk begitu ya. Tapi kenapa kemudian banyak yang buruk justru terkait dengan apa yang anak-anak lihat begitu, Ibu? Itulah yang menjadi penyebab utama ya. Maksudnya penyebab utama ya karena lingkungan sebenarnya. Menurut saya lingkungan kenapa baik internal di keluarga maupun di eksternalnya itu perlu dijaga. Pertama pengawasan orang tua sangat diperlukan karena fondasi utama dalam pendidikan anak adalah rumah, adalah keluarga. Home ya? Iya, home. Jadi pembentukan moral, karakter itu pertama kali ditemukan di rumah. Di rumah. Kalau rumahnya aman, nyaman, orang tuanya bisa mengawasi, pola asuhnya tepat, insya Allah bisa mengarahkan anak untuk menjadi anak yang lebih baik. Sedangkan kalau dari kecil, dari rumah sudah melihat situasi kekerasan di dalam rumah,
terus dibebankan untuk mencari nafkah, itu bisa jadi membebankan anak bisa melakukan hal-hal yang bagaimana bisa memenuhi hal tersebut. Baik. Seperti itu. Jadi memang fondasi keluarga itu sangat penting. Sangat penting. Ya, karena ini memang menjadi dasar ketika anak-anak itu tumbuh kembang, yang dia lihat adalah ayah dan ibunya, ataupun juga kakaknya, kalau dia punya kakak begitu. Baik, Bu Ayu, kenapa kemudian kejaksaan itu hari ini, maksud saya, urgensinya apa sih kalau kita angkat persoalan anak ini, Bu? Iya, karena menurut saya tongkat masa depan bangsa ada di anak. Sedangkan beberapa case yang kita lihat di beberapa media sosial itu, anak selalu ada berhadapan dengan hukum. Nah, jadi yang perlu ditekankan bahwa kita sebagai aparat penegak hukum, jangankan aparat penegak hukum, pemerintah pun wajib memberikan perlindungan khusus terhadap anak hingga akhirnya tidak berhubungan dengan hukum. Baik. Bu Ayu, kategori anak itu di umur berapa? Sampai berapa maksud saya? 17? Kalau anak menurut hukum Ya. itu sebelum umur 18 tahun. Berarti 17 terhitung lahirnya, Bu, ya? Tanggal Dari lahir? dalam kandungan. Dari dalam kandungan? Dari kandungan. Nggak, maksud saya, Bu, untuk limit maksimal. Dia berarti menuju 1 hari sebelum 18 18 tahun, iya, itu benar. masih dikategorikan anak. Tapi ketika dia sudah pecah di umur 18 tahun, berarti sudah remaja. Oke, berarti umur yang anak itu yang harus dilindungi adalah di umur tersebut. Iya. Yang sebelum 18 tahun. Dari sejak dalam kandungan. Sejak dalam kandungan. Karena Oke. kenapa sejak dalam kandungan? Karena anak dalam kandungan itu sudah punya hak juga. Oke, Hak untuk hidup. baik. Khusus kita bicara Morowali Utara, Bu, sudah ada kasus-kasus yang Ibu tangani sepanjang tahun terkait dengan anak? Iya. Kalau untuk perkara anak di Morowali Utara ini sudah ada beberapa. Terkait terakhir itu yang lagi viral pengeroyokan di Bimor, Bimor Jaya yang main suku-suku itu. Oh ya, baik. Melibatkan beberapa suku. Ya, itu ada anak terlibat. Ada anak yang terlibat. Oke. Saya nggak tahu, Bu, apakah Bu Ayu sudah pernah sudah bertugas di sini yang di Mori atas, ya, yang pembunuhan ayah? Itu Dua. Ya, sudah di sini lagi. Sudah di sini. Persidangan. Nah, apakah itu termasuk kategori anak, Ibu? Kalau perkaranya sih bukan perkara anak. Remaja, ya? Remaja. Oke, Udah berarti tidak 18 ditangani. tahun ke atas. Berarti tidak ditangani oleh Ibu Kasih Pidum. Ditangani oleh Pidum. Oleh Pidum juga. Karena pasalnya itu ada di Kitab Undang. Oke. Yang di Mimor itu anak umur berapa, Bu? Dan apa keterlibatannya? 15 tahun. Keterlibatannya? Keterlibatannya ikut memukul dalam pengeroyokan itu. Oke. Ya, agak pelik ya kalau kita bicara anak, Bu, ya. Sudah ada berapa kasus, Bu, sepanjang 1 tahun yang Ibu tangani di Morowali Utara? Di Morut? Untuk berkasnya udah masuk itu baru 2 sih untuk Mimor. Baru 2. Baru Mimor. Tetapi ya secara eksplisit mungkin ya, kalau kita secara lihat keseluruhan di Indonesia sendiri itu perkara anak ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Ya, termasuk yang tadi saya sampaikan di opening, Jakarta ya. Saat ini pun juga yang terus dipantau ya, kasus pemboman begitu ya di salah satu SMA. Iya. Itu diikutin juga oleh kejaksaan, Bu. Pasti diikutin, Pasti karena diikutin. yang melakukan penuntutan pasti kejaksaan. Baik. Bu Ayu, harusnya negara itu hadirnya seperti apa sih sebenarnya untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum? Iya. Kalau terkait dengan seharusnya negara seperti apa, kan kita melihat secara penanganan kasus pidana anak di Indonesia itu menjadi objek yang kompleks ya. Ya, yang kompleks, sensitif, betul. di mana anak sebagai individu itu masih dalam tahap perkembangan. Perkembangan baik secara psikologis maupun sosial. Nah, dalam konteks sistem peradilan pidana anak, yang paling penting diutamakan adalah asas kepentingan bagi anak. Asas kepentingan bagi anak. Ini diatur memang, Bu, ya? Diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, di undang-undang itu pun sudah secara eksplisit menyatakan bahwa dalam penanganan perkara anak wajib harus mengutamakan kepentingan bagi anak, kepentingan terbaik bagi anak. Nah, justru itu dengan ada undang-undang itu, perlindungan anak terhadap penanganan perkara anak dalam perkara penanganan anak itu sudah diatur di undang-undang itu, bagaimana cara kita menangani anak sehingga anak itu nantinya kalaupun dia akhirnya pelaksanaan pemidanaan terhadap anak itu akhirnya ya tetap harus diutamakan reintegrasi sosialnya. Reintegrasi sosial. Rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Rehabilitasi gimana itu ya, pemulihan. Pemulihan terhadap anak. Karena yang seperti kita ketahui bahwa anak melakukan tindak pidana itu bukan karena memang kemauannya, tetapi selalu kita fokuskan bahwa anak melakukan tindak pidana itu karena dia adalah korban. Pada intinya anak itu korban. Seperti itu. Jadi
bagaimana cara pemulihan anak itu, bagaimana kita mereintegrasi sosial kepada anak itu bisa kembali ke masyarakat lagi. Baik. Bukan dengan memberikan stigmatisasi ataupun labelisasi bahwa anak itu penjahat dan lain-lainnya, itu harus dijauhkan dari situ, supaya efek kedepannya anak itu bisa kembali ke masyarakat dan bisa kembali baik. Bagaimana negara bisa mengupayakan itu yang dinamakan reintegrasi sosial tadi. Ada rehabilitasi, ada recovery dalamnya. Bu Ayu, saya pengen tahu nih alur-alurnya nih, ketika misalnya seorang anak dinyatakan bersalah, kemudian dia berhadapan dengan hukum. Nah itu berarti harus lewat masa persidangan dulu. Iya kan Bu? Nah itu harus ada pendamping biasanya. Kalau untuk penanganan perkara anak dari tahap penyidikan sampai nanti penyidikan dulu berarti Bu ya? Dari tahap penyidikan sampai nanti setelah melaksanakan putusan itu selalu ada pendampingnya. Pendampingnya dari mana saja biasanya? Jadi kalau untuk anak pelaku itu dari Bapas. Bapas itu peneliti kemasyarakatan. Peneliti kemasyarakatan itu berperan untuk meneliti, memprofiling tersangka, apa yang menyebabkan dia melakukan, dan rekomendasi apa yang harus diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana. Kemudian kalau untuk anak yang berhadapan dengan hukum, bukan hanya anak pelaku yang ada dalam situ yang harus kita lindungi. Ada anak korban. Karena bukan hanya karena anak pelaku aja yang banyak di Indonesia, tapi anak korban jadi korban juga banyak. Itu dapat pendampingan hukum juga. Dapat pendampingan hukum. Terus anak saksi. Anak saksi. Jadi dari tahap penyidikan sampai adjudikasi itu sudah ada pendampingannya. Akhirnya sampai ke tahap putusan misalnya. Pelaksanaan putusan pun masih. Kemudian output terakhir, alur terakhir adalah putusan. Putusan. Nah setelah putusan baru masuk ke reintegrasi sosial tadi. Karena tidak boleh di penjara atau gimana tuh bahasanya Bu? Saya nggak paham. Kalau bedanya memang dari Undang-Undang SPPA tahun 2012 dengan sebelumnya itu ada memang perubahan yang sangat signifikan. Kenapa? Karena di undang-undang sebelumnya perkara anak ini untuk pemberian pidananya itu lebih kepada merujuk ke penjara. Sedangkan di undang-undang SPPA Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, untuk penghukuman pidana terhadap anak itu merupakan alternatif terakhir. Untuk diberikan kepada anak. Dan itu undang-undang yang terbaru, Bu? Terbaru. Alternatif terakhir adalah penjara. Berarti ada indikator apa tuh yang kemudian harus dijebloskan begitu, Bu? Jadi mungkin ini ya, lebih kepada undang-undang ini kan lebih mendekati dengan pendekatan restoratif. Restoratif justice. Jadi lebih kepada pemulihan. Jadi dari undang-undang kita KUHP pokok itu pidana penjara itu yang pertama. Sedangkan di undang-undang SPPA itu terakhir. Jadi perubahannya karena bagaimana cara, maksudnya itu karena bagaimana cara negara ini memberikan efek jera tetapi tidak harus dengan penghukuman. Tapi lebih kepada bagaimana kita pendekatannya supaya anak itu bisa pulih. Seperti itu. Dan ini yang diinginkan sebenarnya, Bu. Aturan hukum ini yang diinginkan. Anak itu harusnya pulih, tidak harus dijebloskan, tapi harusnya pulih dengan adanya reintegrasi sosial tadi. Rehabilitasi, recovery, begitu, Bu ya. Seperti itu. Seperti tadi Bapak sampaikan bahwasanya stigma dari netizen atau warga Indonesia itu anak wajib dihukum supaya dia efektif. Karena biar tidak ada lagi nih anak-anak selanjutnya yang kemudian bisa menjadi pelaku. Makanya, Ibu setuju nggak ketika banyaknya sentimen netizen yang mengatakan begitu? Harusnya dihukum aja, biar ini anak-anak yang lain tidak menjadi contoh begitu, Bu. Betul. Justru itu karena justru itu di Undang SPPA ini melibatkan banyak pihak. Kenapa? Karena supaya kita menilai perkara itu benar-benar benar-benar nanti memang upaya terakhirnya bisa dipidana gitu. Jadi pertimbangannya kenapa tidak harus dipidana, kenapa harus dipidana itu karena melibatkan orang-orang lain, pihak-pihak lain untuk menilai anak ini seperti apa. Jadi memang kasus anak memang agak sedikit rumit, Bu ya. Karena humanismenya juga bermain gitu ya. Sensitivitasnya juga bermain begitu, Bu ya. Jadi kalau untuk menjatuhkan pidana terhadap anak itu dipertimbangkannya banyak. Mungkin ya seperti tadi disampaikan bahwa sekali lagi tanamkan bahwa anak itu korban. Jadi itu adalah harus korban. Diketahui kenapa dia melakukan tindak pidana. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kami dalam melakukan penuntutan, begitupun pihak-pihak lain dalam menangani perkaranya. Dan ini memang menjadi perhatian dari semua aparat penegak hukum begitu, Bu ya, terhadap kepentingan terbaik dari putusan-putusan tersebut. Dari polisi, dari hakim, dari Bapas, dari Peksos, dinas sosial juga. Sampai akhirnya nanti dijatuhkan, kalaupun buruk-buruknya dijatuhkan pidanaan, itu wajib ada tempat khususnya
khusus untuk Oke, anak. itu LPKA? LPKA. LPKA, Bu ya? Itu biasanya kalau ada kasus yang kemudian anak ini dipidana dengan jeratan hukum, pernah ada memang? Atau memang terjadi begitu, Bu? Pasti terjadi. Pasti terjadi. Karena ya itu, selain kita melihat perbuatannya seperti apa, latar belakang dia melakukan seperti apa, profiling keluarganya seperti apa, sehingga kita pertimbangkan mungkin lebih baik mungkin Dibina dulu. dibina di LPKA. LPKA. Karena mungkin Ya, salah satu case biasanya itu orang tuanya tidak mampu lagi membina di rumah. Seperti itu. Jadi kita biasa memutuskan ya sudah kita ke LPKA aja. Selain dia tidak memikirkan lagi untuk, kan kadang perkara-perkara misalnya pencurian memang dibebankan untuk bantu keluarga kan. Akhirnya mencuri dan lain-lainnya itu kan. Baik. Makanya biasa kalau kita lihat latar belakang keluarga mungkin sudah tidak mampu dibina di LPKA aja. Ya, Seperti karena bisa dapatkan pendidikan juga bisa Bu ya, kesejahteraan juga ya dari aparat penegak hukum yang terlibat diberikan begitu Bu. Keterampilan. Karena memang kalau dipikir orang tua kadang pengawasannya kurang. Kadang kalau kita mau ambilkan hukuman tindakan dikembalikan kepada orang tua, kadang kita pertanyakan sanggup tidak? Bisa terjadi lagi bisa Bu, ada kemungkinan. Tidak, gitu. Sanggup tidak, memungkinkan tidak ibu meminimalisir pengulangan tindak pidana. Ya, karena latar belakang anak melakukan kejahatan atau perbuatan jahat kan memang faktor ekonomi, ya Bu ya, faktor keluarga, broken home. Itu yang kebanyakan menjadi alasan begitu Bu ya. Seperti itu. Itu kalau kita bicara hukum Bu, anak-anak itu biasanya jeratan hukum paling minimal, maksimal ada aturannya? Ada aturannya. Jadi di Undang-Undang SPPA ini sudah mengatur semuanya. Dari tahap penyidikan sampai tahap adjudikasi, setelah pelaksanaan putusan itu sudah diatur oleh Undang-Undang SPPA. Terkait dengan penghukumannya, terkait dengan maksimal ancamannya itu sudah diatur. Kalau untuk perkara anak ini, dia menghapuskan hukuman mati terhadap anak dan memberikan hukuman setengah dari hukuman dewasa. Terakhir, hukuman maksimal yang bisa diberikan kepada anak itu maksimal 10 tahun. 10 tahun, maksimal 10 tahun. Minimal ada nggak Bu? Minimal nggak ada. Nggak ada, pokoknya maksimal 10 tahun. Iya. Oke, dan ini pernah terjadi kasus di Indonesia yang akhirnya seorang anak diputuskan hingga 10 tahun? Banyak Pak. Banyak? Iya. Karena lebih kebanyakan itu biasa dengan berhubungan dengan nyawa. Oh gitu? Kedua dengan seksual. Seksual berarti anak tersebut mencabuli atau memperkosa? Banyak case-nya. Saya merinding gitu Bu ya, mendengar kasus-kasus anak-anak sampai ya membunuh, ya kemudian memperkosa dan kemudian harus jeratan 10 tahun. Ya memang dasarnya adalah keluarga ya Bu ya, tapi mungkin faktor pergaulan juga pasti ya Bu. Betul. Terakhir itu yang di Jakarta juga kalau nggak salah, yang anak di bawah 14 tahun itu melakukan pembunuhan terhadap anak tetangganya karena efek nonton film, karena pakai pembunuhan gitu, mengikuti cara membunuh di film. Itu waktu itu di tahun 2000 berapa gitu lagi. Yang viral Bu ya. Dan sekarang yang terjadi juga kasus pemboman di SMA, itu kan karena nonton juga itu Bu. Ya kan, nonton karena mungkin kita nggak tahu benar simpang siur berita apa tidak, karena dari kasus pembulian juga ya, perundungan. Ini memang kasus perundungan juga ini biasa kadang-kadang menjadi dasar Bu ya, ketika anak itu mau berontak, akhirnya ya dia melakukan. Iya, seperti itu. Jadi memang banyak efek dari lingkungan yang bisa mempengaruhi anak itu sendiri. Kita pun sebagai aparat penegak hukum, banyak upaya yang harus kami lakukan. Salah satunya kami di Kejaksaan punya program. Jaksa Menyapa, itu ya seperti kita saat ini begitu ya, sosialisasi terkait dengan adanya hukum. Kemudian yang paling penting jaksa masuk sekolah. Ini dilakukan di Morowali Utara Bu? Dilakukan oleh bidang Intel ya, di Kejaksaan Negeri Morowali Utara di bidang Intel. Sering masuk sekolah berarti? Masuk sekolah. Itu untuk apa tujuannya? Agar anak-anak itu mengenali hukum. Motonya pun gitu, kenali hukum, jauhi hukuman. Jadi kalau anak-anak sudah mengenal hukum, setidaknya bisa meminimalisir melakukan yang berhadapan dengan hukum seperti itu. Baik, nah itu kasus-kasus berat yang tadi Bu Ayu sampaikan, bahwa
memperkosa, kemudian juga membunuh, ini berat hukumannya. Berat. Nah, kalau anak-anak tersebut pembegalan misalnya, Bu, curanmor ataupun narkoba, nah, itu seperti apa itu, Bu? Spesifikasinya lagi? Spesifikasinya itu, jadi dalam melakukan penuntutan kami kan punya pertimbangan hal-hal yang memberatkan ataupun hal-hal yang meringankan. Seperti tadi yang kami sampaikan, kami selalu membaca rekomendasi dari Bapas. Bapas itu kan memberikan penelitian kemasyarakatan. Bapas adalah Badan Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan, oke. Balai Pemasyarakatan Bapas. Jadi dia itu membuat penelitian kemasyarakatan kepada anak yang mana itu isinya itu profiling anak. Kenapa dia melakukan tindak pidana, kasusnya seperti apa, rekomendasi yang akan diberikan seperti apa. Jadi semuanya dari rekomendasi dari Bapas. Oke. Bu Ayu, ketika anak tersebut sudah dijerat hukum ya dan kemudian ada putusan tahunan yang kemudian didapatkan, ini kan terganggu nih pendidikannya, Bu. Karena mungkin belum lulus SMA ya atau lulus SMP. Itu dapat pendidikan nggak di LPKA? Kalau di beberapa tempat sepengetahuan saya sih, mungkin belum menyeluruh ke seluruh Indonesia, tapi untuk di beberapa tempat di LPKA itu pasti memfasilitasi terkait dengan pendidikan. Oke. Jadi karena di Moro sendiri kan Morowali Utara belum ada LPKA. LPKA harus ke Palu ya, Bu ya? Oke. Nah, jadi ya itu merupakan salah satu kendala kami kenapa untuk pelaksanaan penanganan perkara ini perkara anak ini kurang maksimal karena LPKA-nya tidak berada di setiap kabupaten. Oke. Tapi hanya di kota provinsi yang lumayan jauh jarak tempuhnya sehingga kami biasanya untuk memutuskan penanganan perkara ini mempertimbangkan melihat dulu LPKA-nya itu fasilitasnya seperti apa. Baik. Berarti kalau kayak khusus di Palu ada pendidikannya juga, yang Ibu Ayu pernah lihat sejauh ini? Pengetahuan saya sih ada. Oke, berarti anak itu bisa dinyatakan lulus juga dari SMA dengan paket C ya? Nggak formal berarti jatuhnya. Nggak formal ya? Paket ya. Paket gitu. Bu, kan menjadi maaf ya Bu ya, misalnya seorang anak akhirnya kemudian keluar ya, ketika dapat hukuman kan menjadi residivis ya kita sebut. Itu gimana kemudian kira-kira Bu, psikolog anak tersebut ke depannya itu? Ya, itulah maksudnya kenapa Undang-Undang SPPA ini dibentuk supaya labelisasi kepada anak yang telah keluar dari pemidanaan itu dari LPKA bisa kembali reintegrasi sosial tadi. Jadi hal tersebut salah satu upayanya itu dalam undang-undang merahasiakan. Merahasiakan anak itu dalam tahap penyidikan sampai pengadilan itu rahasia sampai dipublikasi pun di SPP. Ya, biasanya disamar-samarin ya, di blur wajahnya. Itu upaya salah satu upaya supaya anak itu bisa kembali ke masyarakat walaupun tidak semuanya tahu tapi meminimalisir mereka dilabelisasi bahwa dia napi gitu kan. Ya, karena bagaimanapun juga sekali lagi anak ini harus punya kepentingan ya, kepentingan anak yang harus dilindungi oleh hukum ya berdasarkan dengan aturan yang sudah disampaikan oleh Bu Ayu begitu ya. Baik Bu Ayu, sekali lagi peran keluarga, peran lingkungan itu memang menjadi hal yang sangat penting ya Bu ya. Iya. Ya, Ibu Ayu melihat gimana ini kemudian keluarga-keluarga di Indonesia ya sejauh ini, karena kasus anak ini ada saja setiap bulan pasti ada, setiap bulan pasti ada begitu Bu. Iya, kalau dilihat dari sosial media kan ada aja perkara anak. Iya, ada aja perkara anak. Kembali lagi berarti bisa kita simpulkan bahwa pola asuh dalam keluarga itu kurang tepat. Kurang tepat. Makanya pemerintah sendiri itu punya kewajiban. Sebenarnya pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah punya kewajiban untuk melindungi anak, baik dari hak anak hidup yang layak dan yang lainnya itu udah diatur. Kalau seharusnya pemerintah sudah memenuhi hal tersebut sih, menurut saya itu bisa meminimalisir anak-anak itu menjadi beban ataupun mempunyai beban untuk keluarganya sehingga meminimalisir itu untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Untuk sekolah? Sekolah itu pun sudah diatur di pemerintah wajib memberikan pendidikan. Baik. Jadi kalau menurut saya kalau pemerintah sudah melaksanakan apa yang sudah diamanahkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah mengcover semua yang dibutuhkan oleh anak sehingga anak itu tidak perlu memikirkan hal lain. Tetapi fokus bersekolah wajib sekolah 9 tahun. Dan itu memang sudah harusnya menjadi kepentingan kita semua, baik dari kehidupan keluarga ataupun juga kehidupan sekolah dan bermasyarakat. Ya, pengaruh sosial media ya kita nggak bisa tampik lagi begitu Bu, karena dinamikanya memang begitu kencang. Tapi pola asuh yang tepat menurut Bu Ayu
dan pola pendidikan yang tepat ini bisa membuat mata rantai ini bisa kita putus atau kita minimalisir. Bu Ayu yang terakhir, ya, yang menjadi pernyataan terakhir Bu Ayu, apa yang kemudian harusnya dilakukan oleh Bu Ayu sebagai aparat hukum dan juga kemudian teman-teman lain sebagai aparat hukum begitu ya. Bagaimana kemudian kita bisa meminimalisir bahkan mata rantai kejahatan anak ini kita bisa putus begitu Ibu. Sehingga anak Indonesia menjadi anak-anak yang berprestasi, apalagi kalau kita mendengar ada Indonesia Emas 2045. Iya. Pada intinya kita sebagai aparat penegak hukum akan terus mendukung dan mensupport kebijakan ataupun arahan dari pimpinan terkait dengan program Indonesia Emas. Nah, untuk menuju hal tersebut, seharusnya penegak hukum itu sudah harus mempelajari bagaimana cara melindungi anak sejak dini. Karena sekali lagi masa depan anak itu ada, masa depan bangsa itu ada di anak. Ya. Nah, jadi gimana kita cara melindunginya supaya kelak nanti benar-benar anak ini bisa memegang tongkat bangsa kita nanti ke depannya. Hal-hal yang kami lakukan, kami pasti akan terus melakukan sosialisasi kepada anak, kepada masyarakat, bagaimana bisa memperlakukan anak sebagaimana mestinya agar jauh dari hal-hal yang bisa mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana ataupun berhadapan dengan hukum. Seperti itu. Baik. Tugas kita semua, Boy. Tugas kita ya, semua. untuk kemudian membangun generasi yang cerdas menuju Indonesia Emas 2045, sekali kita lindungi anak-anak kita, ya, generasi muda kita untuk membangun atau menjalankan tongkat estafet ya untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Terima kasih, Bu Ayu. Ayu Wahyuni Wahab SHMH, Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Morowali Utara. Sukses selalu, Ibu. Siap. Ya, impiannya ke depan apa lagi nih, Bu, kira-kira? Impian apa ini? Pekerjaan, keluarga? Apa ya? Ya, pokoknya ngalir aja Bu ya. Ngalir aja. Tapi yang pasti sejauh ini masih kerasan di Morowali Utara Bu ya. Yang penting selalu berusaha bekerja secara maksimal. Oke, baik. Negara, kan? Oke, untuk negara walaupun di tengah-tengah banyak efisiensi. Betul. Kita tetap semangat. Tetap semangat. Terima kasih Bu Ayu sekali lagi. Baik, sahabat Diskom Info, ini yang menjadi perbincangan menarik saya bersama dengan Kepala Kasipidum Kejaksaan Negeri Morowali Utara, Ibu Ayu begitu. Ya, jauh-jauh nih dari Goa, Sulawesi Selatan hadir di Morowali Utara, dan Bu Ayu sendiri sudah berjanji bahwa akan terus mengawal kasus-kasus jeratan hukum yang kemudian ketika melibatkan anak tersebut sehingga anak ini mendapatkan perlindungan yang baik dari kita semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Bayu, makasih banyak. Terima kasih. Ya.